perkenalkan nama saya Fahri Rizkyul Anwar dengan NIM 21100 12312120004 dari IoT kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Big Data. Berikut pokok pembahasannya. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian Big Data, yang kedua manfaat Big Data, yang ketiga karakteristik Big Data, yang keempat teknologi analisis Big Data, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan Big Data di dunia migas. Apa itu Big Data? Big Data merupakan himpunan data yang jumlahnya sangat besar, tidak dapat diolah oleh sistem komputer, kompleks, dan terus bertambah setiap waktunya. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang makin rutin dilakukan dan proses pengelolaannya memerlukan arsitektur, teknik, algoritma, dan analitik baru. Oke, yang selanjutnya yaitu manfaat Big Data. Manfaat Big Data yang pertama yaitu digunakan untuk akuisisi dan retensi pelanggan. Yang kedua, promosi terfokus dan tertarget. Yang ketiga, identifikasi potensi resiko. Yang keempat, berinovasi. Selanjutnya yang kelima yaitu jaringan pemasok yang kompleks. Yang keenam, optimalisasi biaya. Yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi. Oke, berikutnya yaitu tentang karakteristik Big Data. Karakteristik Big Data yaitu mencakup 5 V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Oke, yang pertama yaitu volume. Volume ini mengacu pada ukuran data dengan jumlah yang sangat besar dan dihasilkan setiap detik. Jika suatu data yang dihasilkan pada kurun waktu tertentu di dunia, pasti banyak data yang didapat sama di setiap menitnya. Berikutnya velocity. Velocity ini mengacu pada kecepatan data yang disampaikan. Pergerakan data yang disampaikan dapat diterima dengan cepat, seperti pesan media sosial yang viral dalam hitungan beberapa detik saja. Berikutnya variety. Variety ini mengacu pada kekayaan dan keberagaman dalam jenis hal dan format data yang dikumpulkannya. Big Data justru mencakup berbagai macam data, mulai dari yang terstruktur, semi-terstruktur, hingga tidak terstruktur. Selanjutnya, veracity. Veracity ini mengacu pada pentingnya keakuratan dan kebenaran data. Aspek ini sangat penting karena kualitas keputusan yang diambil dari analisa Big Data sangat bergantung pada keandalan data. Oke, yang terakhir yaitu value. Value ini mengacu pada nilai atau manfaat yang dapat diambil dari data yang besar dan kompleks. Value ini dalam Big Data berfokus pada bagaimana kita dapat mengubah data menjadi informasi berharga yang dapat digunakan. Oke, berikutnya yaitu teknologi analisis Big Data. Teknologi analisis Big Data ini yaitu yang pertama Hadoop. Hadoop ini sebuah open source yang memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara besar-besaran. Berikutnya yaitu Spark. Spark ini semacam mesin komputasi analitik yang cepat dan fleksibel untuk memproses data. Berikutnya yaitu Apache Hibernate. Apache ini yaitu dirancang untuk menyimpan dan memproses data terstruktur dalam skala besar. Berikutnya Apache Hive. Apache Hive ini berupa gudang data terstruktur yang memungkinkan pengguna untuk memproses data terstruktur dalam format SQL. Berikutnya Bigsit. Bigsit ini digunakan untuk membantu pengguna untuk mengumpulkan data yang tidak terstruktur. Yang terakhir yaitu Apache Peak. Apache Peak ini sebuah platform pemrosesan data yang memungkinkan penggunanya untuk menulis program untuk menganalisis data. Oke, berikutnya yaitu pemanfaatan Big Data di dunia migas. Pemanfaatan data di dunia migas ini sangat banyak dimanfaatkannya, yaitu yang pertama mengurangi risiko yang terkait dengan operasi pengeboran. Yang kedua, menemukan waktu non-produksi yang tidak terlihat dengan menggunakan data logging real time yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengelompokkan peta geologi 3D untuk West Siberian Petroleum Basin dengan data seismik. Yang keempat, menganalisis kumpulan data mikroseismik untuk memodelkan peta perambatan rekahan selama rekahan hidrolik. Yang kelima, meningkatkan manajemen aset petrokimia dalam prosedur 3 langkah. Yang keenam, melakukan optimalisasi manajemen pada salah satu kilang terintegrasi perusahaan di Spanyol. Yang ketujuh, mengembangkan kurva jenis produksi berbasis AI untuk digabungkan dengan analisis ekonomi untuk melakukan pengembangan lapangan. Berikutnya, memprediksi daya penggerak untuk meningkatkan kinerja kapal dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Berikutnya, meningkatkan keselamatan kerja minyak dan gas dengan pengelolaan resiko dan meningkatkan keselamatan. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan kinerja ESP dengan mengidentifikasi situasi darurat seperti panas berlebih dan startup yang tidak berhasil. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih.